Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari mahasiswa program studi hukum tata negara pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan proses sidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Selamat menyaksikan. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hari ini tanggal 2 September tahun 2022, sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor register 132-2022-09-PTUN antara Andista Pratasri sebagai penggugat melawan Wali Kota Kendari sebagai tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Baik hadirin sekalian, dimohon untuk tenang demi berjalannya sidang ini dengan baik. Maka kami dari Majelis Hakim setelah melalui pemeriksaan, pendahuluan dan rapat permusyawaratan yang dilakukan pada tanggal 30 November 2022, maka dinyatakan bahwa gugatan dapat diterima. Selanjutnya sidang dimulai. Untuk panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Penggugat dan tergugat sudah hadir, Yang Mulia. Baik, untuk itu persilahkan mereka dihadapkan ke muka sidang. Baik, Yang Mulia. Para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Baik, karena para pihak penggugat dan tergugat telah hadir di ruang persidangan ini, untuk itu saya akan mulai pada penggugat. Pertanyaan saya yaitu, apakah benar saudara sebagai pihak penggugat dalam perkara ini? Benar, Yang Mulia. Saya penggugat dalam perkara ini. Baik. Apakah saudara telah dipanggil secara patut dalam persidangan ini? Saya sudah dipanggil secara patut, Yang Mulia. Dapatkah saudara memperlihatkan surat panggilan tersebut? Dapat, Yang Mulia. Oke, jika seperti demikian, silakan perlihatkan dan setorkan di meja majelis hakim. Baik, saudara penggugat, sebutkan identitas saudara. Saya mulai dari siapa nama saudara? Andista Pratasri, Yang Mulia. Baik, apa pekerjaan saudara? Wira swasta, Yang Mulia. Saya sebagai penyidik. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Dapat, Yang Mulia. Baik, kalau seperti itu silakan diserahkan lagi di meja majelis hakim. Apakah dalam
perkara ini saudara didampingi dengan penasihat hukum. Iya yang mulia. Sedangkan saya adalah penasihat hukum pada persidangan ini. Oke, baik, saudara penasihat hukum penggugat. Apakah benar saudara adalah penasihat hukum dari Bapak Andista Pratasri? Benar yang mulia. Baik, kalau benar tentunya saudara memiliki surat kuasa. Apakah surat kuasa tersebut bisa diperlihatkan kepada kami? Iya yang mulia. Kalau seperti itu silakan disetorkan di meja majelis hakim. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada pihak tergugat. Apakah benar saudara adalah pihak tergugat dalam perkara lain? Benar yang mulia. Oke, baik. Apakah saudara sebagai pihak tergugat telah dipanggil secara patut dalam persidangan hari ini? Saya telah dipanggil secara patut yang mulia. Baik. Apakah saudara bisa memperlihatkan surat panggilan saudara? Iya yang mulia. Oke, kalau seperti itu silakan disetorkan di meja majelis hakim. Oke, baik. Saudara tergugat, selanjutnya saya akan bertanya identitas saudara. Tapi sebelum itu silakan saudara menunjukkan identitas saudara. Baik, saya akan lanjut di pertanyaan identitas saudara. Nama saudara? Nama saya Aswan. Jabatan saya Sekretaris Daerah Kota Kendari. Oke, tempat dan tanggal lahir saudara? Tempat tanggal lahir Mauni tanggal 12 bulan 3 2000. Oke, baik. Saudara tergugat, apakah dalam perkara ini saudara didampingi oleh kuasa hukum? Iya yang mulia, di samping kiri saya adalah penasihat hukum saya. Oke, baik. Saudara penasihat hukum, apakah saudara memang benar-benar adalah penasihat hukum dari Bapak Aswan? Benar yang mulia. Baik, tentunya saudara ini sebagai penasihat hukum memiliki surat kuasa dari Bapak Aswan sebagai seorang penasihat hukum. Apakah saudara berkenan menunjukkan surat kuasa khusus saudara? Iya yang mulia. Baik, jika seperti itu silakan disetorkan di meja majelis hakim. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, tentu kami telah memberikan salinan dari gugatan yang hari ini dipersoalkan oleh pihak penggugat. Apakah perlu dibacakan surat gugatan kembali? Iya yang mulia. Kami mohon dengan sangat agar gugatan tersebut dapat dibacakan kembali. Baiklah, kami akan membacakan kembali surat gugatan tersebut. Saya persilahkan kepada Hakim Anggota 1 untuk membaca surat gugatan tersebut. Baik yang mulia. Surat gugatan perihal gugatan
2022 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Kendari yang bertanda tangan di bawah ini. Nama: Anista Pranata Asri, Kewarganegaraan Indonesia, jabatan pemilik toko Momo Cafe, alamat Jalan Tol M Kukuh Kota Baru nomor 665 Kendari. Selanjutnya disebut pihak kedua yang dalam perkara atau sengketa ini memberikan kuasa kepada nama: Gira Nur Fatimah SHMH dan Yun Aldian SHMH, pekerjaan advokat, warga negara Indonesia, alamat Jalan Jamanika Batanghari, Kecamatan Kambu, nomor 1 Kendari, sebagai penggugat. Melawan Wali Kota Kendari, tempat kedudukan di kantor Wali Kota Kendari, untuk selanjutnya disebut tergugat. Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut: bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara nomor 8/1182/2022 yang dikeluarkan oleh tergugat. 1. Bahwa surat keputusan tersebut baru dikeluarkan oleh penggugat tanggal 5 September 2022 sehingga dengan ketentuan Undang-Undang PT-UN gugatan diajukan masih dalam waktu menggugat. 2. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Kendari nomor 3 tahun 2013 tentang izin gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan, dan industri. 3. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Kendari nomor 6 tahun 2015 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum yang menjelaskan bahwa telah memiliki surat perizinan. Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, penggugat memohon kepada pengadilan untuk dapat memutuskan perkara berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan nomor 8/1189/2022 tanggal 5 September 2022. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara nomor 8/2/1182/2022 tanggal 5 September 2022. 4. Mewajibkan tergugat untuk meminta maaf secara tertulis dan lisan kepada penggugat karena hal tersebut termasuk pencemaran nama baik dan atas keputusan Tata Usaha Negara nomor 08/1182/2022 tanggal 5 September 2022. 5. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon. 6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara atau sengketa ini kepada tergugat. Demikian surat gugatan ini saya sampaikan. Atas perhatian majelis hakim, saya ucapkan terima kasih. Hormat penggugat atau kuasa hukum Gira Nur Fatimah SHMH dan Yun Aldian SHMH. Baik, kepada pihak tergugat, apakah saudara telah mendengar isi dan mengerti isi gugatan dari penggugat tersebut? Kami telah mendengar dan mengerti, yang mulia. Baik, apakah saudara keberatan dengan surat gugatan tersebut? Iya, yang mulia, kami keberatan dengan isi surat gugatan tersebut. Baik, apakah saudara sudah mempersiapkan eksepsi secara lisan ataupun tulisan atas gugatan tersebut? Kami belum mempunyai eksepsi secara lisan maupun tulisan, yang mulia. Kami mohon agar yang mulia dapat memberikan kami waktu untuk menyiapkannya terlebih dahulu. Baik, terlebih dahulu kami akan berembuk. Oke, baiklah. Setelah kami berembuk dan memperhatikan bahwa asas peradilan kita adalah asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka agar saudara mempersiapkan eksepsi tersebut, kami berikan waktu 1 minggu
setelah sidang ini. Baik, Yang Mulia. Setelah mendengar gugatan yang telah dibacakan dan atas keberatan pihak tergugat, maka untuk menunggu pihak tergugat mempersiapkan jawaban atau eksepsinya atas gugatan tersebut, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 9 Desember tahun 2022. Kepada pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya dan pada sidang tersebut tanpa harus melalui pemanggilan terlebih dahulu. Dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup secara resmi. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hari ini tanggal 9 Desember tahun 2022, sidang tata usaha negara dengan nomor register 132/2022-09-PTW dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pihak tergugat, apakah saudara telah menyiapkan eksepsi atas gugatan tersebut? Sudah, Yang Mulia. Saya sudah menyiapkan eksepsi atas gugatan penggugat secara tertulis. Baik, silakan saudara bacakan eksepsi dari gugatan tersebut. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Eksepsi 9 Desember 2022. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dalam perkara nomor 132/2022-9-PTUN Kendari dengan hormat tergugat atau kuasa dalam perkara nomor 132/2022-9-PTUN Kendari dengan ini mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dengan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 antara lain sebagai berikut. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang dengan perkara gugatan nomor 132/2022-9-PTUN Kendari terhadap surat keputusan nomor 8/11/1189/2022 tanggal 5 September 2022 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe terhadap saudara Andista Pranata Asri dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa surat keputusan nomor 8/11/1189/2022 tanggal 5 September tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe terhadap saudara Andista Pranata Asri yang dikeluarkan oleh tergugat adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sebab keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang kedua, atau bahwa surat keputusan nomor 8/11/1189/2022 tanggal 5 September
2022 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe sebagaimana ditentukan oleh pasal 2 dan atau pasal 49 Undang-Undang PTUN, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan atau pasal 49 Undang-Undang PTUN adalah bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, atau gugatan tersebut diajukan lewat tunggang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang PTUN, sehingga PTUN tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut. Selanjutnya, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim dapat memeriksa putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima eksepsi tergugat tentang kewenangan absolut. Yang kedua, menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara nomor 132/2022/9/PTUN/Kendari, yaitu gugatan yang berkaitan dengan nomor 8/11/1189/2022, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan menghukum penggugat untuk membayar perkara. Hormat kami, tergugat atau kuasa hukum Harun Al-Rashid, SHMA, dan Hikmah Askar, SHMA. Sekian, Yang Mulia. Baik, itulah tadi pembacaan eksepsi dari tergugat. Atas hal tersebut, apakah ada yang ingin penggugat sampaikan berkenaan dengan jawaban gugatan tersebut? Ada yang mulia. Jika seperti demikian, silakan saudara sampaikan hal yang berkenaan dengan jawaban gugatan tersebut. Yang mulia, pada dalil gugatan yang kami layangkan yang berisikan tentang ketidakpuasan dari klien saya adalah karena surat keputusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Kendari. Baik. Selanjutnya, apakah hakim anggota ingin bertanya kepada kuasa hukum penggugat? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, saudara tadi mengatakan bahwa tergugat terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara lisan dan tulisan, tetapi dalam pelaksanaannya oleh tergugat pada penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisa saudara buktikan bahwa pelaksanaannya kepada penggugat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku? Bisa yang mulia, dibuktikan dengan tidak adanya surat panggilan terhadap penggugat sebelum mengeluarkan SK nomor 8/1189/2022 tentang pencabut izin usaha Momo Cafe. Baik, pada hakim anggota 1, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada tergugat? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin saudara kemukakan berkenaan tadi dengan argumen dari pihak tergugat? Ada yang mulia. Berkenaan dengan argumen tadi, pihak penggugat tersebut tidak benar yang mulia. Pihak tergugat dalam pencabutan izin usaha Momo Cafe tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana prosedur yang Anda maksud itu? Prosedurnya yaitu dalam pencabutan izin usaha Momo Cafe, maka harus ada pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan dan harus ada persetujuan dari instansi yang terkait. Kemudian harus ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan pencabutan izin usaha toko tersebut. Oke, baik. Bisakah saudara buktikan bahwa pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku? Bisa yang mulia. Dalam membuat surat keputusan pencabutan izin usaha Momo Cafe oleh wali kota kepada penggugat, tergugat mengikuti cara yang benar yang mulia. Yang pertama yaitu telah melakukan panggilan lisan. Dalam hal ini tim yang dibentuk oleh wali kota. Yang kedua, tergugat telah melakukan panggilan secara tertulis kepada penggugat. Dalam hal ini yang dibentuk oleh wali kota.
Baik, selanjutnya apakah hakim anggota 2 ada pertanyaan? Ada yang mulia hakim, saya ingin bertanya kepada kuasa hukum tergugat. Oke, baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah saudara kuasa hukum tergugat, tolong saudara tunjukkan surat-surat yang berkenaan dengan penjelasan saudara tadi. Baik, yang mulia. Saudara penggugat, apakah benar saudara pernah menerima surat panggilan yang disebutkan oleh pihak tergugat? Tidak pernah, yang mulia. Baik, selanjutnya saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ada, yang mulia. Oke, baik, silakan. Baik, yang mulia. Pihak kami telah memberikan surat peringatan secara tertulis berupa surat keputusan mengenai usaha Momo Cafe. Jika surat tersebut tidak sampai ke tangan penggugat, maka itu bukan kesalahan dari pihak kami. Cukup, yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak, yang mulia. Akan tetapi bila diizinkan, kami meminta agar sidang ditunda selama 7 hari karena kami akan menghadirkan saksi-saksi, yang mulia. Baiklah, terlebih dahulu kami majelis hakim akan berembuk. Oke, baik. Setelah kami berembuk, saya akan konfirmasi dulu kepada saudara Panitra. Saudara Panitra, apakah 1 minggu setelah sidang ini dilaksanakan itu tepatnya tanggal berapa? Tanggal 16 Desember yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, permintaan saudara kami terima atas permintaan tergugat. Maka sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ini ditetapkan, tepatnya pada tanggal 16 Desember tahun 2022. Dengan ini pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya. Dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup dengan resmi. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin duduk kembali. Hari ini tanggal 16 Desember tahun 2022, sidang tata usaha negara dengan nomor register 132/2022-09-PDW-Kendari antara Andista Pranata Asri berhadapan dengan Wali Kota Kendari dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, baik, kepada panitera, apakah untuk para pihak hari ini dalam perkara ini sudah hadir di dalam ruangan persidangan? Sudah yang mulia. Baik, kepada para pihak untuk tertib dan tidak membuat kegaduhan selama persidangan berlangsung, demi persidangan ini berjalan dengan lancar. Oke, baik. Kepada pihak penggugat, apakah sidang sudah bisa kita lanjutkan? Sudah, para hakim yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah
sidang hari ini sudah bisa kita lanjutkan? Sudah yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum penggugat, apakah dalam persidangan ini saudara telah mempersiapkan replik? Sudah yang mulia. Oke, jika seperti demikian, saya persilahkan untuk membacakan replik. Terima kasih yang mulia. Replik tanggal 16 Desember 2022 kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Kendari, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Iranu Fatima SHMH dan Yun Ardian SHMH. Pekerjaan advokat. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Japanaika, Batanghari, Kecamatan Kambu, nomor 01 Kendari. Bertindak atas nama pemberi kuasa. Nama Andisa Pranata Asri, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Kol.M.Hukum Kota Baru nomor 666 Kendari. Selanjutnya disebut penggugat. Adapun jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil gugatan sebagai berikut. A. Bahwasanya penggugat tidak memiliki kesalahan dalam menjelaskan usaha kafe tidak sesuai dengan isi peraturan daerah Kota Kendari pasal 5 nomor 7 tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum. Maka dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim agar dapat menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. B. Menyatakan batal dan tidak sah SK nomor .208 garis miring Romawi 2 garis miring 1189 garis miring 2022 tanggal 05 September 2022 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang dimohon penggugat. C. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara atau sengketa kepada tergugat. Kendari 16 Desember 2022. Kuasa hukum penggugat Yun Aldian SHMH dan Ira Nur Fatimah SHMH. Sekian yang mulia. Baik, selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat, kepada pihak tergugat, apakah saudara telah mempersiapkan duplik? Kalau supaya itu silakan dibacakan duplik dari saudara tergugat. Terima kasih. Hal duplik kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Kota Kendari di tempat. Dengan hormat, nama Hikmah Askar SHMH, warga negara Indonesia, pekerjaan pengacara, alamat Jalan Demo Kecamatan Kalenipura nomor 18, bertindak atas nama pemberi kuasa. Nama Aswar SHMH, tanggal lahir 12 Maret tahun 2000, warga negara Indonesia, jabatan Wali Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun jawaban-jawaban terhadap gugatan sebagai berikut. Pertama, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008, penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah nomor 7 tahun 2010, sehingga Wali Kota Kendari menerbitkan surat keputusan nomor 08 garing Romawi 2 garing 1189 garing 2022 tanggal 5 Desember tahun 2022 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe. Kedua, bahwa sebelum penerbitan surat keputusan nomor 08 garing Romawi 2 garing 118 garing 2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe, pihak tergugat telah melakukan pemanfaatan dan penelitian di lapangan yang mana dalam hal ini dilakukan oleh Badan Tim Khusus yang diberi mandat oleh Wali Kota Kendari. Ketiga, bahwa berdasarkan alasan-alasan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut. A. Menolak seluruh permohonan penggugat. B. Menguatkan surat keputusan Wali Kota Kendari. Penggugat menadi SK nomor 08 garing Romawi 2 garing 1189 garing 2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe. C.
C. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar memberi putusan yang seadil-adilnya. Demikian alasan-alasan dan dalil-dalil serta bukti kami atas replik penggugat. Kendari, 16 Desember 2022. Kuasa hukum tergugat, Hikmah Askar SHMA dan Harun Al-Rasyid SHMA. Oke, baik. Kepada ibu tergugat, apakah ada yang ditambahkan lagi? Ada yang mulia. Oke, baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Perlu diingatkan bahwa klien kami mengeluarkan surat keputusan nomor 08/2022/1189/2022 tentang pencabutan usaha izin umum kafe. Surat keputusan tersebut ditunjukkan kepada saudara Andista Permata Asri sebagai penggugat berdasarkan suatu alasan yang tidak kuat, di mana surat keputusan tersebut berdasarkan keputusan Wali Kota Kendari selaku pimpinan di Kota Kendari, dan bahwa surat keputusan tersebut sudah memenuhi prosedur yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2012 tentang usaha toko 03 C. Selanjutnya, saudara kuasa hukum tergugat, adakah bukti yang dapat memperkuat argumen saudara? Ada yang mulia. Lebih jelas mereka menghadirkan seorang saksi yang bersedia untuk mendengarkan kesaksiannya. Baik, jika seperti demikian, silakan dihadapkan ke muka sidang saksi-saksi yang maksudkan. Baik yang mulia, kami memanggil kepala dan pegawai Badan Pengawas Daerah Kota Kendari. Kepada saksi dipersilahkan masuk ke ruangan sidang. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa saudara dihadapkan ke muka sidang dengan alasan apa? Baik, kepada saudara saksi pertama, saya akan bertanya mengenai identitas saudara. Siapa nama saudara? Nama saya Muhammad Al-Hafiz, SPD yang mulia. Tempat dan tanggal lahir saudara? Saya lahir di Kendari, 21 Januari 1995 yang mulia. Agama saudara? Islam yang mulia. Baik, apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan yang tergugat? Tidak yang mulia. Baik. Saudara saksi kedua, saya juga akan bertanya mengenai identitas saudara. Siapa nama saudara? Nama saya Fakian Hanif SD yang mulia. Tempat dan tanggal lahir saudara? Kendari 16 Oktober 1990 yang mulia. Agama saudara? Islam yang mulia. Baik. Apakah saudara juga ada hubungan darah atau keluarga dengan yang tergugat? Tidak yang mulia. Baik. Kedua saksi, apakah saudara bersedia bersumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama yang saudara anut? Bersedia yang mulia. Baik, jika seperti demikian, silakan berdiri. Baik, ikuti kata-kata saya. Baik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain yang tidak lain dan tidak bukan dan tidak bukan dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik, silakan berkembang. Baik, saudara saksi pertama, apakah saudara pernah melakukan panggilan lisan atau lisan kepada pihak penggugat? Saya pernah memberikan informasi secara lisan kepada yang bersangkutan melalui telepon yang mulia. Baik, untuk selanjutnya kepada Hakim Anggota, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, untuk Hakim Anggota 2 saya persilakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah, kepada saudara saksi pertama,
berapa kali saudara memberikan informasi melalui telepon kepada penggugat? Dan apa alasan penggugat dan tanggal berapa? Saya memberi panggilan lisan 1 kali kepada penggugat pada tanggal 8 Agustus 2022 dan jawaban dari penggugat ia akan mempertimbangkannya. Kepada hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, kepada hakim anggota 2 saya persilakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah, kepada saudara saksi pertama, berapa kali saudara memberikan informasi melalui telepon kepada penggugat? Dan apa alasan penggugat dan tanggal berapa? Saya memberi peringatan panggilan secara lisan 1 kali pada tanggal 8 Agustus 2022 yang mulia dan jawaban dari penggugat ia akan mempertimbangkannya. Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari hakim anggota 1. Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin saudara sampaikan terkait dengan kesaksian tersebut? Ada yang mulia. Baik, silakan. Yang mulia, bahwa saksi saya memberikan panggilan pada tanggal 8 Agustus 2022 dan SK dikeluarkan pada tanggal 5 September 2022. Jika diperhatikan, jangka waktu pengeluaran surat keputusan dan panggilan yang dilakukan kepada penggugat tidak relevan. Seharusnya dilakukan pemanggilan secara tertulis kepada penggugat sebelum mengeluarkan surat keputusan. Sedangkan dalam fakta perkara ini tidak ada panggilan secara tertulis dan yang ada panggilan lewat telepon dan itu pun hanya 1 kali. Dan menurut kami panggilan tersebut tidak resmi. Baik, cukup dan Baik. Apakah untuk penggugat ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak yang mulia, karena semua urusan yang berkaitan dengan persidangan ini telah saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Baik. Ada lagi kepada hakim anggota 2? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi kedua, apakah Anda pernah memberikan surat panggilan kepada penggugat? Iya yang mulia, saya pernah ditugaskan untuk memberikan surat panggilan kepada penggugat yang mulia. Kapan itu diberikan? Tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2022, kemudian tanggal 22 Agustus 2022, dan juga tanggal 29 Agustus 2022 yang mulia. Kepada siapa Anda memberikan surat tersebut? Saya memberikan surat tersebut kepada pekerja Momo Cafe yang mulia. Apa ada bukti tentang hal tersebut? Iya yang mulia, ini surat serah terima saya kepada penggugat yang mulia. Bisa saudara saksi tunjukkan ke meja majelis hakim? Bisa yang mulia. Baik, silakan ditunjukkan di meja majelis hakim. Baik, untuk hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? cukup ya. Untuk kuasa hukum penggugat, ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak yang mulia, tapi jika diizinkan kami meminta waktu 1 minggu untuk menghadirkan saksi yang mulia. Baik, kami akan berunding terlebih dahulu. Baik, untuk panitera 1 minggu setelah sidang ini itu tanggal berapa? Tanggal 23 Desember 2022 yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk permintaan saudara kami terima. Atas permintaan tersebut, maka sidang kami tunda dan dilanjutkan pada tanggal 23 Desember tahun 2022 dengan pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya, dan dengan ini dinyatakan bahwa
para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup dengan resmi. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hari ini tanggal 23 Desember tahun 2022, sidang tata usaha negara dengan nomor register 132-2022-09-PTWN antara Andista Perangkat Asli berhadapan dengan Wali Kota Kendari dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara panitera, apakah pihak penggugat dan tergugat telah hadir dalam ruangan persidangan ini? Sudah, Yang Mulia. Baik. Kepada para pihak, baik itu penggugat dan tergugat, apakah persidangan hari ini sudah bisa kita lanjutkan? Sudah, Yang Mulia. Baik. Saudara kuasa hukum penggugat, berdasarkan permintaan saudara pada persidangan minggu lalu bahwa saudara akan menghadirkan saksi dalam persidangan kali ini. Apakah saudara telah membawa saksi yang saudara maksud? Iya, sudah, Yang Mulia. Baik. Jika seperti demikian, silakan dihadapkan ke muka sidang. Baik, Yang Mulia, kami membawa saksi Yang Mulia, di mana saksi kami tersebut adalah pekerja di toko kami. Baik, kepada saudara panitera, silakan untuk saksi dihadirkan ke ruangan sidang. Kepada saksi dipersilakan masuk. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa saudara dihadapkan ke muka sidang pada kali ini itu dengan alasan apa? Tahu ya? Baik. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai identitas saudara. Siapa nama saudara? Zulfikar. Tempat dan tanggal lahir saudara? Tempat tanggal 12 Oktober tahun 1998. Agama saudara? Islam. Apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak penggugat? Tidak. Baik. Apakah saudara bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama yang saudara anut? Siapa? Silakan berdiri. Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik, silakan dulu. Baik, kita lanjutkan saudara saksi. Saudara saksi, apakah pernah saudara ini pernah menerima surat panggilan untuk saudara penggugat dari Dinas Badan Pengawas Daerah Kota Kendari? Pernah, Yang Mulia. Tapi saya tidak tahu pasti siapa yang memberikan surat itu, Yang Mulia. Tapi seingat saya yang memberikan surat itu dia memakai pakaian dinas, dan orang tersebut itu memberikan saya surat untuk diberikan kepada Bapak Andis yang saat ini sebagai penggugat. Baik. Lebih tepatnya kapan Anda menerima surat tersebut?
tepatnya pada tanggal 15 Agustus tahun 2022. 15 Agustus. Baik, untuk hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan hakim anggota 2. Terima kasih yang mulia. Baiklah, kepada saudara saksi, apakah benar Anda pernah menandatangani tanda bukti penyerahan surat tersebut? Pernah yang mulia. Saat itu ketika surat diberikan, saya langsung menandatangani sebagai tanda bukti menerima surat tersebut. Kemudian Anda apakan surat tersebut? Surat itu saya langsung bawa ke meja Bapak Andi yang mulia. Hanya pada saat itu Bapak Andi sedang tidak berada di tempat. Baik. Saudara penggugat, benar pada tanggal 15 Agustus 2022 Anda tidak ada di tempat? Benar yang mulia. Saat itu saya sedang berada di luar kota, yang mulia. Jadi Anda hanya menerima satu surat saja pada waktu itu? Benar yang mulia. Cukup pertanyaan dari saya yang mulia. Baik, terima kasih hakim anggota 2. Kemudian kepada saudara saksi, apakah setelah surat panggilan yang pertama tersebut, setelah hari-hari berikutnya itu ada lagi surat panggilan kedua? Iya yang mulia. Saya sendiri yang menerima. Kapan Anda menerima surat tersebut? Tepatnya pada tanggal 20 Agustus tahun 2022. Apakah Anda juga diminta untuk menandatangani tanda bukti secara ini? Iya yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada lagi untuk hakim anggota yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan hakim anggota 1. Terima kasih yang mulia. Baiklah, kepada saudara saksi, dalam menerima surat kedua tersebut, apakah langsung Anda serahkan kepada penggugat? Iya yang mulia. Pada saat itu saya langsung mengantarkan surat itu ke meja Bapak Andis. Hanya pada saat itu Bapak Andis juga tidak lagi berada di tempat. Oh, berarti surat tersebut tidak langsung diserahkan, melainkan ditaruh di meja kerja Pak Anies. Iya yang mulia. Enggak. Baik. Kemudian kepada saudara penggugat, apakah yang dikatakan saksi tadi itu benar? Benar yang mulia. Saudara saksi, lalu apakah di kemudian hari Anda mendapatkan surat peringatan lagi? Benar yang mulia. Tepatnya pada tanggal berapa? Tepatnya pada tanggal 29 Agustus tahun 2022. Kemudian apa yang Anda lakukan terhadap surat tersebut? Surat itu saya langsung mengantarkan kepada Bapak Andis. Baik, saudara penggugat, apa benar apa yang dikatakan saksi tadi? Benar yang mulia. Tapi saya tidak tahu kalau itu surat peringatan. Karena saksi tidak memberitahu kepada saya terkait hal ini. Kenapa Anda tidak tahu? Apakah Anda mungkin tidak cek lagi surat tersebut? Tidak yang mulia. Karena pada saat itu saya sedang berbicara dengan pelanggan saya. Baik, cukup dari saya yang mulia. Baik, terima kasih hakim anggota 1. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan dari kuasa hukum penggugat? Ada yang mulia. Silakan. Menurut saya, tetap saja ini tidak masuk akal yang mulia. Pihak tergugat tidak memberikan surat tersebut kepada klien kami secara langsung, akan tetapi melalui perantara orang lain. Tentunya ini tidak sesuai dengan prosedur yang mulia. Keberatan yang mulia. Baik, keberatan diterima. Silakan. Apa yang dilakukan oleh klien kami itu sudah memenuhi aturan. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh klien kami adalah hal yang sesuai. Keberadaan yang mulia itu adalah argumentasi yang tidak berdasar yang mulia. Keberatan ditolak. Baik, demikian kami dari majelis hakim akan berhenti terlebih dahulu. Baik, kepada para pihak pada perkara ini,
demi memastikan bahwa kebenaran tentang aturan-aturan dalam kasus ini, pihak pengadilan akan mendatangkan saksi ahli. Oleh sebab itu, maka sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ini. Tepatnya pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan ini pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya. Dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup dengan resmi. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hari ini tanggal 30 Desember tahun 2022, sidang tata usaha negara dengan nomor register 132-09-09-PTUN Kendari Andista Pratasri berhadapan dengan Wali Kota Kendari dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada para pihak karena sudah berada di ruang persidangan, apakah sidang hari ini sudah bisa kita lanjutkan? Sudah. Baik. Kepada saudara panitera, karena agenda hari ini adalah menghadirkan saksi ahli, apakah saksi ahli sudah hadir? Sudah yang mulia. Silahkan dihadapkan ke muka sidang. Baik yang mulia, saksi ahli dipersilakan masuk. Baik, saudara saksi ahli, saya akan bertanya mengenai identitas saudara. Siapa nama saudara? Nama saya Dr. Muhammad Al-Fatah SH MHI. Tanggal lahir saudara? Tanggal 12 November tahun 1988. Agama saudara? Islam. Apa pekerjaan saudara? Saya dosen di Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Kendari. Dalam memberikan keterangan pada sidang hari ini, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Saya bersedia. Baik, silakan berdiri. Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan, yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Saudara saksi ahli, dalam sidang kali ini ada beberapa pertanyaan yang harus saudara jawab sesuai dengan keahlian saudara. Pertanyaan saya akan mulai dengan bagaimana sebenarnya prosedur jika suatu pihak ingin mencabut surat izin dari suatu usaha. Baik, ya. Jadi ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah memberi peringatan tertulis kepada pihak yang memiliki usaha di mana surat tersebut berasal dari badan atau pejabat eksekutif. Nah, hal ini sesuai dengan
pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Itu yang mulia. Terima kasih. Kepada pihak terduga, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi ahli? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi ahli, dalam memberi surat peringatan, berapa kali surat itu harus diberikan kepada pihak yang dicabut izinnya? Ada 3 kali. Surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Berapa jarak waktu dalam memberikan surat tersebut? Jarak waktu dalam memberikan surat tersebut adalah 7 hari dan dimulai sejak surat itu mulai diberikan. Cukup yang mulia. Baik. Selanjutnya kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi ahli? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi ahli, dalam memberikan surat peringatan, apakah boleh jika memberikannya bukan kepada yang bersangkutan, tapi kepada orang lain? Ada baiknya diberikan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Namun, jika pihak yang bersangkutan itu tidak ditemui atau sedang tidak berada di tempat, maka boleh diberikan kepada orang lain. Nah, dalam hal ini orang tersebut adalah orang yang bisa dipercaya. Dan terakhir, dalam memberikan surat tersebut harus ada tanda bukti surat terima. Saudara saksi ahli, bagaimana jika surat yang diberikan kepada orang lain tapi tidak sampai kepada orang yang bersangkutan, apakah itu tetap sah? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dalam memberikan surat itu harus kepada orang yang tepat, misalnya saudara atau keluarga. Akan tetapi, jika perusahaan atau usaha, maka dapat diberikan kepada pekerja atau karyawan. Jadi, masalah sampai atau tidaknya surat itu bukan lagi menjadi urusan pihak pemberi surat, dan surat tersebut tetap sah. Cukup yang mulia. Baik. Terima kasih atas keterangan saudara saksi yang saudara sampaikan. Maka pembuktian telah selesai dan pembuktian yang diajukan dengan demikian keterangan oleh pihak penggugat dan tergugat serta keterangan para saksi, maka kami majelis hakim akan memberikan putusan 7 hari setelah sidang ini, yaitu pada tanggal 6 Januari 2023. Pihak-pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang selanjutnya, dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patuh. Sidang hari ini ditutup. Hari ini tanggal 6 Januari 2023, sidang tata usaha negara dengan nomor register 132/2022/09/PTWN antara Andista Pratasri berhadapan dengan Wali Kota Kendari dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada para pihak, hari ini adalah agenda pembacaan putusan terhadap perkara nomor 132/2022/09/PTWN Kendari atas surat keputusan Wali Kota Kendari nomor 08/1189/2022 pada tanggal 5 September 2022 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe kepada para pihak agar mendengarkan dan memperhatikan putusan. Putusan nomor 10/2022/03/PTWN-Kendari demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara Andista Pranata Asri, umur 35 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Tol N Kuku Kota Baru nomor 666 Kendari. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada nama Yun Aldian SHMH dan Gira Nur Fatimah SHMH, umur 33 tahun dan 34 tahun, pekerjaan advokat, alamat Jalan Javanika Batanghari, Kecamatan Kambu, Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 September 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Asman SHMH, jabatan Wali Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari, alamat Jalan Letkol Dialoguna, Kecamatan Kota Baru nomor 14 Kendari, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 25 November 2022 nomor 10/2022/03/PTWN Kendari tentang penetapan pemeriksaan acara ini dengan acara biasa, telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 25 November 2022 nomor 10/2022/03/PTWN Kendari tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut, telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tertanggal 25 November 2022 nomor 10/2022/03/PTWN Kendari tentang penetapan hari sidang pemeriksaan persiapan yang pertama, yaitu hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah, telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan, telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa telah menggugat tergugat Wali Kota Kendari. Surat gugatan diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 22 November 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa surat keputusan tersebut baru dikeluarkan oleh penggugat tanggal 5 September 2022, sehingga dengan ketentuan Undang-Undang PTWN gugatan diajukan masih dalam waktu menggugat, bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2005 tentang izin gangguan bagi kegiatan usaha perusahaan dan industri, bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Kendari Pasal 9 Nomor 7 Tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum, yang menjelaskan bahwa telah memiliki surat perizinan. Begitu bahwa berdasarkan hal tersebut, maka penggugat berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus, menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan batal tidak sah surat keputusan nomor 08/2/1189/2022 tanggal 5 September 2022, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara nomor 08/2/1189/2022 tanggal 5 September 2022, mewajibkan tergugat untuk meminta maaf secara tertulis dan lisan kepada penggugat karena hal tersebut termasuk pencemaran nama baik, dan atas keputusan Tata Usaha Negara nomor 08/2/1189/2022 tanggal 5 September 2022, mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon,
membebankan biaya yang timbul dalam perkara sengketa ini kepada tergugat, menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut pihak tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 16 Desember 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut. Dalam eksepsi, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aku bahwa surat keputusan nomor 08-2/1189/2022 tanggal 05 September 2022 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe terhadap saudara Andista Pranata Asli yang dikeluarkan oleh tergugat adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sebab keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata, atau bahwa keputusan nomor 08/2/1189/2022 tertanggal 05 September 2022 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe sebagaimana ditentukan oleh pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang PTWN, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang PTWN adalah bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa atau gugatan tersebut diajukan lewat tenggang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang PTWN, sehingga PTWN tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut. Menerima eksepsi tergugat tentang kewenangan absolut, menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara nomor 132/2022/12/PTWN yaitu gugatan yang berkaitan dengan nomor 08-2/1189/2022, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh tergugat, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara, bahwa penerbitan surat nomor 08-Romawi 2/1189/2022 tanggal 5 September 2022 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe oleh tergugat telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, bahwa penerbitan surat nomor 08-Romawi 2/1189/2022 tanggal 5 September 2022 didasari adanya surat dari Surat Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Agustus 2022 nomor 496/TB/2022 yang menyatakan bahwa Momo Cafe terbukti menjual minuman beralkohol di wilayah publik. Oleh karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya tergugat mohon kiranya majelis hakim berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Petitum. Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan surat nomor 08-Romawi 2/1189/2022 tanggal
September 2022 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe yang diterbitkan oleh tergugat sah menurut hukum. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Menimbang bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara biasa dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Tentang pertimbangan hukumnya dalam gugatan, bahwa karena hal tersebut di atas, penggugat sangat dirugikan dengan keputusan Tata Usaha Negara nomor 08/1189/2022 karena berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 junto Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 junto Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara, tindakan tergugat sebagai wali kota Kendari dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara nomor 08/1189/2022 bertentangan dengan undang-undang. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 junto Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 junto Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara, gugatan ini penggugat ajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak keputusan tata usaha negara nomor 08/2/1189/2022 diterima. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka penggugat berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 junto Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 junto Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan tata usaha negara nomor 08/2/1189/2022, menghukum tergugat karena mencabut izin usaha Momo Cafe atas nama Andista Pranata Asri, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Dalam eksepsi, menimbang bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat adalah pada pokoknya seperti terurai di atas, menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan pihak tergugat setelah majelis hakim teliti dan telaah dengan seksama, maka kami berpendapat bahwasanya eksepsi yang diajukan tersebut merupakan eksepsi yang seyogianya diajukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Bahwa kewenangan peradilan tata usaha negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 junto Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 junto Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara. Disebutkan bahwa peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa yang dimaksud keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa kemudian pada pasal 2 huruf A Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 junto Undang-Undang nomor 9 tahun
bahwa dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan. Dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena itu, tergugat mohon kiranya majelis hakim berkenan untuk menolak gugatan penggugat, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Dalam pokok perkara bahwa penerbitan surat nomor 08-2/1189/2022 tanggal 5 September 2022 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe oleh tergugat telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Bahwa penerbitan surat nomor 08-2/1189/2022 tanggal 5 September 2022 didasari adanya surat dari Surat Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Agustus 2022 nomor 496/TB/2022 yang menyatakan bahwa usaha Momo Cafe terbukti menjual minuman beralkohol di wilayah publik. Oleh karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya lah tergugat mohon kiranya majelis hakim berkenan untuk menolak gugatan penggugat, atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Memperhatikan segenap pasal daripada peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum lain yang berkenaan dengan pengajuan gugatan tata usaha negara ini. Mengadili, menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat dalam pokok perkara, menolak gugatan yang diajukan oleh pihak tergugat untuk seluruhnya, menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya perkara yang berkenaan dengan pengajuan gugatan tata usaha negara ini. Demikian putusan dalam surat rapat permusyawaratan majelis dan terdiri dari Dr. Muhammad Pasha SHMH sebagai Hakim Ketua, Dr. Wulan Desria SHMH, dan Dr. Mary Widiastuti SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari ini, Senin, tanggal 02 Januari 2023, putusan diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 dengan susunan majelis yang sama terdiri dari Dr. Muhammad Pasha SHMH sebagai Hakim Ketua, Dr. Wulan Desria SHMH, dan Dr. Mary Widiastuti SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sofia SHMH sebagai panitia pengganti dan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat. Baik, atas putusan tersebut kami majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari pada pihak penggugat untuk melakukan banding. Dengan demikian sengketa terhadap perkara tersebut dinyatakan selesai, dan kepada pihak tergugat dan penggugat agar mematuhi putusan ini. Sidang pada hari ini dinyatakan ditutup.